semuanya, selamat datang di Bidikti Week 2020. Explore your future, achieve your dream. Bagi Bapak Ibu orang tua murid, siswa-siswi SMA Kolese Lorila, serta seluruh peserta, mohon untuk dapat memperhatikan dan mematuhi beberapa ketentuan acara yang dapat dilihat pada layar Anda masing-masing. Baik, bisa disimak. Sembari menunggu acara dimulai dan juga menunggu peserta lainnya untuk bergabung, silakan setelah ini dapat berpartisipasi dalam kuis berhadiah. Ini pertanyaan dibuka untuk semua, sangat gampang dan mudah. Untuk rules-nya, nanti teman-teman dapat menjawab dengan menuliskan password terlebih dahulu pada kolom chat. Passwordnya adalah cukup menulis bisa, gitu ya. Siapa yang paling cepat menuliskan setelah pertanyaan disampaikan akan dipilih oleh moderator untuk dapat menjawab secara lisan. Bagi peserta yang terpilih, mohon untuk bisa unmute. Apabila jawaban salah, maka kesempatan akan diberikan ke peserta yang kedua yang menuliskan password tercepat. Pertanyaannya gampang, yaitu isi singkatannya apa? Ya. Untuk Marcella D. K. Untuk bisa unmute, halo? Halo? Belum bisa mendengar suaranya. Halo? Marcella? Nggak bisa unmute. Halo Marcella, bisa mendengar suara saya dan menjawab? Halo? Bisa, Kak. Oh iya. Halo Marcella, jadi isi itu singkatan dari apa? Institut Seni Yogyakarta. Institut Seni Indonesia. Iya, Institut Seni Indonesia. Bener nggak ya kira-kira? Bener nggak kira-kira? Yakin nggak? Halo Marcella? Baik. Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu, ya udah baik. Benar, isi adalah Institut Seni Indonesia. Dan kali ini kita akan mendengarkan nanti oleh narasumber mengenai Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya, untuk pemenang yaitu Marcella, nanti panitia akan meminta data untuk keperluan mengirim hadiah. Jadi mohon ditunggu ya. Selanjutnya, baik untuk para peserta dan juga Bapak Tri Purnomo, Sarjana Seni, selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Terima kasih Bapak telah bersedia menjadi pembicara dari Universitas ISI Yogyakarta. Terima kasih pula telah menyempatkan waktunya untuk mengisi sesi ini. Selanjutnya, sesi akan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Tri Purnomo, Sarjana Indonesia. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih, Mbak Moderator, atas waktunya. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Tri Purnomo, saya di ISI Yogyakarta, ada di subbagian pendidikan dan evaluasi. Jadi kalau untuk mahasiswa baru dan perkuliahan tentunya itu memang bidang kami untuk menyampaikannya. Terima kasih juga kesempatannya pada malam hari ini ISI Yogyakarta bisa bergabung dalam acara Bidikti Week. Semoga apa yang akan kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Langsung saja kita mulai untuk lebih tahu apa sih atau
ISI Jakarta seperti apa. Kita akan sampaikan, jadi ISI Jakarta itu adalah perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, perguruan tinggi negeri seni. Jadi selain ISI Jogja, ada juga ISI yang lain, ada ISI Surakarta, ISI Padang Panjang, ISI Denpasar, dan sebagainya. Namun kebetulan ISI Jakarta ini adalah perguruan tinggi seni negeri yang tertua, dan secara jumlah prodi memang cenderung lebih banyak. Kita keseluruhan ada 26 program studi, baik dari Diploma 3, Diploma 4, S1, S2, dan S3. ISI Jakarta berada di Jalan Parangtritis KM 6,5 Yogyakarta. Jadi kalau pas wisata-wisata ke Parangtritis, silahkan tengok ke kanan terus. Nah, ISI Jakarta ada di kanan jalan dengan ciri khas gapuranya. Secara sejarahan, ISI Jakarta itu adalah perpaduan beberapa akademi seni yang ada di Jogja. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca atau dilihat di website kami di www.isi.ac.id ya, untuk segala macam informasi tentunya. ISI Jakarta secara nilai akreditasi terakreditasi oleh BAN PT dengan peringkat A di tahun 2018 ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin belum ada 200 lah perguruan tinggi yang terakreditasi A. Kebetulan, bukan kebetulan ya, untuk kita syukuri ISI Jakarta berada di peringkat akreditasi. Nah, di ISI Jakarta ada 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Yang pertama adalah Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Media Rekam, dan program pasca sarjana. Dimulai dari fakultas yang pertama adalah Fakultas Seni Pertunjukan ya. Dari namanya saja sudah kelihatan. Fakultas Seni Pertunjukan tentunya adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pertunjukan, tentang pentas, tentang panggung, baik pemusiknya, penyanyi, tata rias, penari, dalang, kerawitan, dan lain sebagainya. Ada 10 program studi yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan. Kita lihat, yaitu, mohon maaf. Yang pertama adalah S1 Tari, ya. Sesuai namanya, S1 Tari tentunya yang dipelajari adalah tentang tari, bukan hanya sebagai penari saja, tapi juga bisa menjadi pengkaji tari, dan di sana juga ada sebaran mata kuliah yang dipelajari dari rias, tata panggung, dan lain sebagainya. Ya. Bisa menjadi penari, koreografer juga. Yang berikutnya adalah seni kerawitan. Seni kerawitan tentunya berhubungan dengan kerawitan. Kalau di Jawa, gamelan ya, kerawitan. Bukan hanya gamelan Jawa atau gamelan Jogja saja yang dipelajari, namun banyak ensemble gamelan yang dipelajari di program studi seni kerawitan. Ada gamelan Bali juga, gamelan Sunda, dan Jawa tentu ya. Kalau Jawa ada kulintang juga, ada gamelan ensemble bambu juga. Selanjutnya ada S1 musik. Bicara memang di ISI Jakarta memang ada 4 ya, ada 4 program studi dengan agak kemiripan ya. Ada musik, S1 musik, ada S1 pendidikan musik, ada S1 penciptaan musik, dan ada diploma 4 penyajian musik. Nah, ini hampir-hampir mirip. Jadi memang kalau berminat daftar di musik, memang sejak daftar itu memang sudah harus tahu program studi perbedaannya, terus proyeksinya mau seperti apa. Kalau S1 musik tentunya yang dipelajari adalah musik-musik barat, dan ilmu musiknya juga. Kalau pendidikan musik tentunya berhubungan dengan musik-musik pendidikan. Kalau S1 penciptaan musik tentunya berhubungan dengan penciptaan musik sebagai komposernya ya, komposer. Komposer bukan hanya komposer lagu saja, di era sekarang komposer musik bisa juga menjadi ilustrator ya, komposer ilustrator musik, bisa ilustrator iklan, ilustrator film, dan banyak dari lulusan maupun mahasiswa kami yang memang bergelut di bidang itu. Selanjutnya S1 teater ya, dari S1 namanya juga sudah kelihatan ya, S1 teater. Ada 4
pilihan atau 4 outputnya yang nanti hasil keluaran teater. Jadi memang ada pilihannya. Yang pertama teater nanti ada menjadi sutradara, ada penata artistik, ya, ada penulis naskah, dan ada artisnya atau pemainnya, ya. Tuh, untuk teater. Terus berikutnya ada S1 etnomusikologi. Musikologi adalah yang dipelajari musik-musik etnis, bukan hanya di musik etnis Indonesia, tapi juga beberapa etnis barat yang dipelajari. Terus berikutnya ada S1 pedalangan, ya, tentunya ini berhubungan dengan wayang, ya, baik tentang iringan wayangnya, lakon-lakon wayang, maupun sebagai dalang juga di sana, ya. Berikutnya ada S1 pendidikan seni pertunjukan. Kalau dulu lebih dikenal dengan S1 sendra tasik atau seni drama, tari, dan musik. Ada memang 3 komponen yang harus dipelajari di sini, meliputi drama, meliputi tari, dan musik itu sendiri, ya. Jadi memang ada 3 di sana. Terus yang terakhir adalah diploma 4 penyajian musik, ya. Seperti tadi sudah sampaikan, kalau penyajian musik memang lebih pada pemainnya, pemain musiknya, atau kalau vokal yang menjadi vokalisnya, kalau ya lebih player-nya lah, ya, pemainnya. Jadi memang sebagai artisnya begitu. Fakultas kedua adalah Fakultas Seni Rupa, ya. Bicara seni rupa tentunya berhubungan dengan visual atau gambar, ya. Ada 7 program studi yang ada di Fakultas Seni Rupa. Yang pertama, S1 Seni Murni, ya. S1 Seni Murni terdiri dari 3 minat, yaitu seni lukis, ada seni patung, dan seni grafis. Berikutnya ada S1 Kriya. Kriya itu lebih kerajinan, ya. Jadi ada 5 media di sana, ada dari kulit, kayu, ada keramik, ya, ada 5 tekstil juga termasuk di sana. Berikutnya ada S1 Desain Interior. Kalau desain interior tentunya berhubungan dengan desain ruangan, ya, desain ruangan. Kompetisinya lumayan ketat juga di desain interior. Terus berikutnya S1 Desain Komunikasi Visual. Ini yang paling banyak diminati untuk desain komunikasi visual. Untuk outputnya bisa menjadi apa? Ilustrator juga, ada desainer grafis, komikus juga di desain komunikasi visual, ini tempat belajarnya. Berikutnya ada desain produk, ya. Desain produk adalah desain yang bisa berhubungan dengan packaging produk yang dicetak secara massal, ya. Terus ada S1 Tata Kelola Seni, lama namun peminatnya juga banyak karena tidak melulu berkecimpung dengan dunia visual atau gambar. Tata kelola seni memang lebih kepada tata kelolanya, ya, tata kelola seni rupanya juga, seni pertunjukan maupun seni media rekam. Berikutnya ada Diploma 3 Batik dan Fashion. Nah, ini sesuai namanya, ya, batik dan fashion, yang dipelajari tentunya tentang dunia batik dan fashion maupun modenya. Ini untuk Fakultas Seni Rupa. Fakultas yang ketiga adalah Fakultas Seni Media Rekam, ya. Fakultas Seni Media Rekam ini di sini ada 3 program studi. Yang pertama adalah S1 Fotografi, ya. Bicara fotografi tentunya segala macam seluk-beluk tentang fotografi dipelajari di program studi ini. Ada S1 Film dan Televisi. Mengapa film dan televisi? Yang dipelajari itu memang tentang dunia film, perfilman, maupun dunia pertelevisian, baik program televisi maupun kreator di dunia pertelevisian juga. Yang terakhir di Fakultas Seni Media Rekam ada Diploma 3 Animasi, ya. Di animasi ini nanti ada 2 keluaran. Yang pertama adalah menjadi animator game, ya, dan animator film untuk Diploma 3 Animasi.
Berikutnya ada setelah 3 fakultas tadi, ada juga namanya program Pascasarjana. Ini untuk yang sudah lulus S1 atau diploma 4 tentunya. Jadi mungkin kalau sekarang tidak perlu kita bahas panjang lebar untuk program Pascasarjana, memang ini karena kelanjutan dari program S1 maupun diploma 4. Ada 3 program studi sebenarnya yang ada di program Pascasarjana. Jadi ada strata 2 Magister Seni, strata 2 Magister Tata Kelola Seni, dan strata 3 Doktor Seni. Selanjutnya di ISI Jakarta juga selain kuliah itu ada juga unit kegiatan mahasiswa UKM yang bisa menyalurkan minat di luar program studinya. Ada beberapa atau banyak juga UKM yang ada di Jakarta, dari UKM Pecinta Alam, Marching Band, Pers Presisi, ya, ini lebih pada jurnalistik ya. Ada UKM Sepak Bola, Seni Bela Diri, Karya Ilmiah Mahasiswa, ada UKM Paduan Suara, ada UKM Seni Bela Diri, ada UKM Art TV, UKM English Club, UKM Basket, KM Keagamaan yang terdiri dari Keluarga Mahasiswa Islam, Keluarga Mahasiswa Katolik, Persatuan Mahasiswa Kristen, dan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma. Itu untuk UKM yang ada di ISI Jakarta. Selanjutnya, ini yang paling penting adalah tentang penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan untuk tahun ini penerimaan mahasiswa baru sudah selesai, dan baru tadi siang ada kuliah perdana atau kuliah pertama bagi mahasiswa baru. Tahun ini kami ada 1.320 mahasiswa baru dari pendaftar 10.141. Jadi memang kompetisinya lumayan ketat untuk di ISI Jogja. Di ISI Jogja untuk penerimaan mahasiswa baru ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, seleksi nasional, masuk perguruan tinggi negeri. Karena kita perguruan tinggi negeri, jadi memang harus ikut di jalur nasional. Untuk detailnya, mungkin para partisipan bisa lihat di websitenya ltmpt.ac.id. Jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN. Ini juga program nasional juga. Terus jalur yang terakhir adalah jalur mandiri yang memang secara khusus seleksinya itu yang mengadakan ISI Jogja. Dari soal, dari materi, penilaian, ketentuan-ketentuannya, semua yang menentukan dari ISI Jogja. Untuk mandiri ini kita sebenarnya ada 2 program, namun di sini hanya kita tulis satu saja. Ada program mandiri khusus diploma, itu ada. Dan yang kedua adalah mandiri diploma dan sarjana. Untuk informasi penerimaan mahasiswa baru bisa dilihat di website kami info.pmb.isi.ac.id. Ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya nanti ada pertanyaan, kami persilahkan, karena memang kalau di perguruan tinggi seni memang tidak banyak yang bisa disampaikan. Kalau misalnya video-video mungkin banyak juga, namun coba kalau nanti ada yang menanyakan, bisa kita tayangkan beberapa cuplikan video. Untuk media sosial yang ada di Jakarta, ada Instagram, ada YouTube, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Untuk hotline dengan PMBISI, ya, panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru, mungkin bisa dilihat, dan barangkali ada sesuatu yang ditanyakan juga. Jika malam ini belum bisa terjawab secara keseluruhan, mungkin bisa ditanyakan lewat media sosial yang kami sampaikan ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Moderator. Mungkin nanti ada pertanyaan atau diskusi terkait materi ini. Dengan senang hati kami akan menjawab semua pertanyaan. Begitu, kami kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih sekali. Mungkin dari Bapak ada video yang ingin di-share atau ditampilkan untuk para peserta didik tim? Oh, nggak ada. Ada memang kami menyiapkan, cuman ini hanya sekedar contoh saja sih sebenarnya, contoh. Kebetulan karena
mahasiswa baru ini kita belum pernah bertatap muka, jadi kita memang belum tahu karya-karya yang telah dibuat. Ini sebagai salah satu contoh saja, ini kebetulan mahasiswa kami, mahasiswa musik, sekarang eranya bikin channel YouTube begitu ya. Jadi ada satu karya, mungkin bisa kalian ditampilkan ya, satu karya untuk satu karya. Ini dari prodi musik. Ya. Dulu kau bilang ku yang paling kau cinta, tapi mengapa kamu menjauh? Katakan, jangan buatku bertanya-tanya. Andai kau tak pernah hadir di hidupku, mungkin tak akan sesakit ini hatiku saat kau putuskan untuk menjauh. Ya, potongan aja ya. Kalau nanti diputar sampai selesai, nanti malam ini hanya melihat video saja. Bisa menikmati Pak ini Pak. Oh, ya. Monggo main ke Isi Jogja, nanti siap, pertunjukan langsung banyak di sana ya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Selanjutnya, setelah tadi ada sesi presentasi dari Bapak Tri Purnomo, maaf Pak. Selanjutnya akan dibuka untuk sesi Q&A, pertanyaan. Lalu akan ada satisfaction polling yang harus wajib diisi oleh peserta. Untuk teknik sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, mulai dari sekarang tidak apa-apa, dan akan ditutup sekitar 1-3 menit ke depan. Nanti panitia akan memilih 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Dan apabila waktunya masih memungkinkan, akan dibuka lagi untuk termin pertanyaan untuk beberapa pertanyaan ke depan. Pertanyaan yang belum terjawab nanti dapat ditampung dan ditanyakan langsung kepada presenter atau narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Tri Purnomo, melalui tadi media sosial yang sudah di-share oleh Bapak. Ya. Untuk teman-teman, semua para peserta sudah boleh menanyakan pertanyaan yang ditanyakan, yang mungkin diperlukan untuk dijawab oleh Bapak Tri Purnomo. Ini sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Masih dibuka lagi kesempatan yang bertanya. Baik, ini langsung saja. Pertanyaannya saya sampaikan untuk Bapak Tri Purnomo. Pertanyaan pertama dari Alexander Juan. Untuk lulusan ISI, prospek pekerjaan yang paling banyak diambil apa saja? Monggo Bapak mungkin bisa bantu menjawab. Langsung dijawab atau 3 pertanyaan sekaligus? Boleh langsung dijawab saja enggak? Oke. Prospek pekerjaan ya. Prospek pekerjaan dari lulusan ISI Jogja. Tergantung prodinya memang ya, karena kita ada 26 program studi yang memang sangat spesifik. Biasanya memang
prospek pekerjaannya tidak jauh-jauh dari program studi yang dipelajari. Misalnya saja, untuk fotografi, tentunya prospek pekerjaannya tentang dunia fotografi. Fotografi kan ada macam-macam, ada fotografi jurnalistik, ada art juga, itu untuk fotografi. Untuk animasi tentunya prospek pekerjaannya di dunia animasi. Tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya animasi itu ada 2 minat ya, yang harus dipilih, menjadi animasi game atau film ya, film animasi ataupun game animasi. Semua prospek tergantung dari program studinya. Jadi memang semua program studi mempunyai pasar sendiri-sendiri, peluaran sendiri-sendiri. Kalau misalnya interior tentunya menjadi desainer interior. Kalau untuk tari kebanyakan menjadi penari juga, koreografer juga, peneliti tari juga banyak. Yang minat studi lanjut juga banyak juga, karena dari tahun ke tahun untuk pasca sarjana juga banyak. Jadi memang secara spesifik tergantung program studi apa. Nah, kalau misalnya kerawitan banyak juga. Kerawitan tidak perlu menjadi seorang pengkerawit, pemain gamelan saja tidak. Karena sekarang eranya sudah digital, menjadi komposer kerawitan dengan memanfaatkan digitalisasi musik juga banyak juga. Jadi tergantung program studinya. Tapi secara spesifik, misalnya program studi apa, mungkin baru bisa kita sampaikan. Tapi kalau prospeknya tentunya tidak jauh dari program studi yang dipelajari. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu ini ada yang mau tanya, Pak, terkait portofolio untuk film dan televisi. Apa saja yang diperlukan, kriterianya apa, Pak? Siapa tahu bisa dipersiapkan dari sekarang. Oh, ya. Portofolio. Jadi tadi saya sampaikan di ISI Jogja kan ada 3 jalur penerimaan mahasiswa baru. Kalau yang SNMPTN dan SBMPTN itu portofolionya tergantung dari LTMPT atau lembaga terkait yang memang mengurusi pendaftaran mahasiswa baru secara nasional ya. Untuk materinya seperti apa, silahkan pantau terus di LTMPT. Namun untuk yang mandiri nih, yang mandiri kan memang dari ISI sendiri ya yang membuat soal-soalnya, ketentuannya. Itu yang pertama adalah yang penting karya audiovisual. Jadi video macam-macam juga, bisa berupa video film dokumenter bisa, film fiksi bisa, film pendek bisa, atau dokumentasi video yang bersifat dokumenter misalnya liputan dan sebagainya, itu juga bisa. Namun alangkah baiknya dalam video tersebut juga ada subtitle atau keterangan-keterangan. Nah, peserta ini sebagai apa? Kan tidak mungkin video ini dibuat secara sendiri, itu kan nggak mungkin ya. Jadi si siswa atau calon mahasiswa ini silahkan menerangkan di situ. Nanti biasanya yang tahun ini ada deskripsinya sebagai apa, misalnya sebagai kameramennya, atau sebagai sutradaranya, atau sebagai penulis naskah si video itu, walaupun secara sederhana begitu. Namun kami harapkan deskripsinya mampu menjelaskan potensi dan kemampuan pendaftar itu ya untuk portofolio. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan lagi yang menurut kami bagus, Pak, bisa dijawab. Ini bertanya tentang, misalnya saya masuk ke S1 teater dan ingin menjadi aktris. Lalu jika sudah lulus, apakah nantinya akan ada koneksi pekerjaannya atau bagaimana? Oh, cukup ya? Ya. Secara kelembagaan, memang kita tidak ada kerjasama khusus. Misalnya lulusan ISI bekerja di mana, tidak ada seperti itu. Ada beberapa memang, tapi untuk teater setahu saya tidak. Tapi memang di tempat kami di ISI itu memang hampir semua prodi itu ada mata kuliah kerja profesi. Ya, itu sekitar di
semester 6 itu ada mata kuliah kerja profesi, itu seperti PKL begitu ya. Jadi bekerja atau magang di sebuah perusahaan yang berhubungan langsung dengan program studi yang dipelajari. Kalau misalnya teater, banyak juga KP atau kerja profesinya itu di production house, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk jaminan atau koneksi bekerjanya memang secara kelembagaan kita tidak ada janji ya, tapi tentunya dengan bekal ilmu yang dipelajari tentunya lulusan dari ISI bisa atau kami yakin bisa mampu berkompetisi di dunia kerja. Begitu, Mbak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak masih berkenan untuk membantu menjawab, Bapak? Sangat berkenan. Ini sampai nanti jam berapapun dengan senang hati, Mbak. Malam ini khusus untuk didikti lah waktu saya. Iya. Oke, Bapak. Ini saya carikan lagi pertanyaan yang mungkin menurut saya menarik. Ini ada Bapak, melengkapi pertanyaan yang pertama. Jika untuk jurusan musik, prospek pekerjaan yang sering diambil apa ya, Pak? Prospek pekerjaan, musik ya. Musik mungkin ya dimaksud bukan hanya musik saja ya, tapi ada tadi saya sampaikan ada 4 ya, ada penyajian musik, pendidikan musik, musik dan penciptaan musik. Pekerjaan yang biasa diambil, kalau diambil itu nanti selera ya kalau mau diambil. Cuman prospeknya atau peluangnya ya, kita bicara peluang. Sedikit cerita di ISI ini akhir-akhir ini kami amati dari aktivitas mahasiswanya memang banyak YouTuber ya. YouTuber tingkatnya juga bisa dibilang lumayan lah ya. Mungkin kalau searching di YouTube penyanyi-penyanyi atau apa ya, musisi yang dari ISI ada beberapa. Atau ini saya ada contoh video nih ya, barangkali bisa menggambarkan salah satu ya aktivitas yang berpeluang juga untuk mencari rupiah di sana ya. Sebentar, saya ada sedikit satu contoh ya. Ya, ini mahasiswa gitar. Mahasiswa gitar itu maksudnya apa? Mahasiswa dengan mayor gitar. Nanti kita sampaikan lebih detailnya.
Cukup ya. Itu contoh. Keren banget, Pak. Ya, Bagus-bagus. kembali ke tadi Wow. prospek ya. Kembali ke prospek. Itu salah satu contoh mahasiswa yang memang menampilkan apa yang potensi yang dimiliki. Jadi kalau di musik itu memang ada sekitar 23, saya kurang hafal detailnya, 23 atau 24 mayor atau instrumen yang menjadi pilihan. Jadi kalau di musik itu memang harus memilih dari awal. Ketika daftar itu sudah harus memilih. Ada vokal misalnya. Vokal itu kan dibagi menjadi dua. Ada vokal klasik atau vokal pop jazz misalnya. Gitar itu dibagi tiga. Ada gitar elektrik, ada gitar klasik, ada bass gitar sendiri ada. Ya. Terus ada tiup itu macam-macam. Ada trombon, saksofon, oboe, dan lain sebagainya. Keseluruhannya itu sekitar 23 atau 24. Saya kurang pastinya ya. Sekitar 23-an lah, 23-an. Jadi untuk prospeknya ya tidak jauh-jauh dari apa yang dipelajari di program studi tersebut. Kalau misalnya mayornya itu pilihan instrumennya itu adalah vokal, ya tentunya prospek kerjanya di tarik suara ya, menjadi seorang vokalis. Bisa juga menjadi guru privat musik misalnya. Atau juga kalau diisi kan ada namanya paduan suara juga yang beberapa tahun yang lalu juga prestasinya patut kita banggakan, juara 1 tingkat internasional juga. Jadi kalau prospek musisi jelas, tapi yang sebagai peneliti musik juga banyak yang berkecimpung di situ. Musik juga banyak ya. Jadi saya kira itu untuk musik. Jadi yang terpenting kalau memang berminat di musik itu dari awal sudah harus menentukan instrumen atau kalau istilah di kami adalah mayor. Mayornya pilih apa itu memang harus ditentukan dari awal ya. Ada contoh lagi misalnya YouTuber itu ya. Banyak sekali misalnya siapa ya dari isi ya? Ada Tami, ada Della Firdatia, beberapa lagi ya. Ada yang dari kampus. Begitu, Mbak Moderator, untuk prospek yang dari musik. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, mengenai persentase kuota yang bisa diterima di jalur SNM dan SBM. Berapa banyak kira-kira? Ya. Prosentasenya kemarin ini, yang tahun ini ya, untuk SNMPTN 25%, terus untuk SBMPTN-nya 50% ya, 45 atau 50, antara 45 sampai 50. Jadi memang yang terbanyak itu di jalur SBMPTN dan Mandiri itu lebih sedikit. Ya. Kalau untuk keseluruhan kompetisinya, kami kuotanya itu ada 1.390 di tahun ini ya. Tapi yang melakukan registrasi itu sejumlah 1.320. Ya, ada memang beberapa yang tidak mengambil, sudah diterima tapi mungkin keterima di tempat lain atau berubah pikiran ya, bisa jadi. Kalau pendaftarnya 1.141 untuk tahun ini. Jadi memang kompetisinya lumayan ketat ya, lumayan ketat. Gitu. Jadi kalau persentase SNM, SBM, Mandiri tadi ya 25, 45. Begitu enggak? Ya, Pak. Ini masih masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Semoga Bapak masih senang hati untuk membantu menjawab ya, Pak. Saya terlalu semangat untuk malam ini. Ya. Ini ada lagi pertanyaan tentang jurusan perfilman dan pertelevisian. Apakah ada prodi di bidang musik? Gimana? Ini pertanyaannya tuh jurusan perfilman dan pertelevisian, apakah ada prodi di bidang musik? Aku mungkin, apakah juga di dalamnya ada seni musiknya mungkin, Pak? Atau beda banget ya, memang beda. Kalau musik dan film dan televisi beda. Mungkin saya mengira-ira nih pertanyaannya ya. Jadi di program studi film dan televisi itu memang yang dipelajari adalah tentang dunia perfilman. Tidak
tidak hanya sebagai kameramennya saja, tapi juga di sana ada mata kuliah tentang penyutradaraan, penulisan naskah, tata artistik juga, rias wajah bahkan di sana juga ada. Namun mungkin hubungannya dengan musik, mungkin ilustrasinya ya, ilustrasi filmnya atau ilustrasi musiknya, secara wawasan dipelajari, namun untuk secara spesifik tentunya kalau musik ada program studi lain, yaitu program musik, pendidikan musik, penciptaan musik, ataupun penyajian musik. Jadi memang beda program studi, secara spesifik memang beda, gitu. Baik Bapak, ini juga ada yang ingin bertanya tentang keunggulan DKV isi dibanding dengan DKV lainnya. Nah, sehingga peminatnya lebih banyak itu kenapa Pak? Keunggulannya apa? Kalau itu mengapa peminatnya lebih banyak? Wah, susah itu jawabnya ya. Susah. Tapi kalau keunggulan apa ya? Secara ini aja lah, secara data saja. Mungkin kita bisa sampaikan kalau DKV akreditasinya A, padahal yang lain juga A juga, tapi nggak tahu mengapa isi Jogja menjadi pilihan utamanya, saya kurang tahu. Secara akreditasi, nilai akreditasi memang A, sudah lama banget malah untuk DKV, dan memang pendaftarnya dari tadi saya sebutkan 10.000 sekian, itu memang paling banyak itu adalah DKV. DKV mungkin sekitar 3.000-an sendiri mungkin untuk DKV dengan kuota sekitar tahun ini 90, tapi yang kemarin tidak registrasi sekitar 5, jadi hanya 85 yang dinyatakan registrasi. Jadi kalau keunggulannya dibanding yang lain, saya nggak berani menyampaikan di sini, Mbak. Jadi mungkin secara data ya kita akreditasi A. Akreditasi itu juga teruji juga kan, yang menilai dari Badan Akreditasi Nasional juga, walaupun yang lain juga A juga, namun memang sudah dari awal. Kalau nggak salah sudah 3 kali berturut-turut untuk program studi DKV terakreditasi A. Begitu, Mbak? Baik Pak, luar biasa sekali ya isi itu. Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Terakhir ya, siap. Ya. Mungkin ini juga sangat bermanfaat ya mungkin untuk peserta tentang kriteria PMB. Nah, untuk kriteria PMB itu lebih condong nilai akademis atau portofolio ya, Pak? Ya. Gitu pertanyaan. Oke. Tergantung jalurnya ya, tergantung jalurnya. Kalau SNMPTN itu ada nilai akademisnya, itu juga ada syarat termasuk peringkat ya. Tergantung akreditasi sekolah kan, kalau untuk SNMPTN misalnya sekolahnya akreditasi A, yang bisa mendaftar di SNMPTN itu peringkat 1 sampai berapa persen kan ada ketentuannya. Itu yang diambil dari nilai akademik itu dan portofolionya kalau untuk SNMPTN. Untuk SBMPTN yang diambil atau sebagai penentu penilaiannya adalah portofolio juga dan juga nilai UTBK. Namun untuk nilai UTBK ini tidak ada standar minimal berapa, karena kita membaca atau banyak dari grup, dari media sosial misalnya, kampus ini nilai UTBK minimal sekian, jadi di sini tidak ada seperti itu. Nilai UTBK tetap menjadi kriteria dan portofolio, tapi tidak ada minimal harus daftar minimal nilai UTBK sekian, tidak ada. Terus yang ketiga jalur mandiri. Jalur mandiri ada juga nilai akademiknya, ada juga portofolio yang dinilai. Kalau tahun-tahun yang lalu itu memang pendaftar itu harus datang ke kampus karena memang kita tes praktek langsung. Kalau misalnya seni rupa ya gambar langsung di situ. Kalau pertunjukan ya memang harus memperagakan sebuah karya seperti itu. Namun di tahun ini karena efek pandemi ya, kita semua karya dilihat dari portofolio yang dikirim ya. Namun juga tidak mengabaikan sisi akademisnya, kita ambil dari nilai SKHU atau surat keterangan hasil ujian ya. Untuk teknisnya memang kita ada tim khusus yang memang menggodok pengolah untuk penilaian itu ya. Jadi memang ada sisi akademis yang dinilai, ada juga hasil portofolio yang dinilai juga. Jadi keduanya sama-sama berpengaruh begitu.
Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan oleh Bapak dari sekian pertanyaan. Kami harapkan seluruh pertanyaan dari teman-teman peserta sudah terjawab dengan baik. Apabila masih akan ditanyakan, nanti boleh ya Pak ya untuk bertanya melalui media sosial yang sudah Bapak. Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Saya tunggu 5 menit. Wih, enggak. Setiap saat. Setiap saat. Baik. Ya. Ya. Setelah itu, saat ini di layar Anda masing-masing akan muncul polling satisfaction. Untuk keberlangsungan bidik TIWIK 2020 yang lebih baik, kami mohon seluruh peserta dapat mengisi polling tersebut yang ada di layar teman-teman semua. Kami beri waktu 1 menit untuk mengisi. Sambil menunggu, setelah ini bagi para peserta dimohon untuk dapat menghidupkan kameranya karena saat ini kita akan memasuki foto sesi bersama dengan pembicara dari Institut Seni Indonesia. Ini pollingnya masih ditunggu beberapa detik lagi. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah mengisi polling tadi. Untuk teman-teman yang belum menghidupkan kamera, menyalakan, sama aja, menyalakan kamera, untuk segera menyalakan kameranya. Kita ambil posisi yang enak, yang nyaman, yang wajahnya terlihat cantik dan tampan. Kita foto bersama dengan Bapak Tri. Baik, sudah siap ya? Oke, pada hitungan ketiga nanti akan di screen shoot. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, satu lagi teman-teman, satu lagi, sekali lagi ya, sekali lagi. Yuk, ya rambutnya ditata dulu mungkin ya. Kelihatan giginya boleh. Yuk, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semua peserta, terutama juga untuk Bapak Tri Purnomo yang telah berkenan menjadi narasumber pembicara mewakili Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bapak, setelah ini akan ada penyerahan kenang-kenangan untuk Bapak oleh panitia. Kami dari Yayasan Polisi Loyola mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Purnomo, Sarjana Seni, selaku perwakilan dari Institut Seni Indonesia, yang telah berkenan mengisi sesi di Bidik TIWIK 2020 ini. Untuk souvenir dan sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke institusi ya Bapak. Berikut ini ada penghargaan sertifikat untuk Bapak Tri Purnomo yang akan dikirimkan. Baik.
Terima kasih atas partisipasi untuk seluruh peserta dalam acara Bidik TV 2020 sesi ketiga. Kami berharap seluruh peserta dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk pemilihan studi lanjutan. Apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan di hati peserta, juga untuk Bapak Tri Purnomo, kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih tentunya. Sampai jumpa di Bidik selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa main-main di ISI Yogyakarta.